Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan bertarung melawan Dewi Perang bersayap ungu hingga dirinya dihancurkan berkeping-keping dan pria tua sangat senang, tetapi Lutian merasakan sangat kehilangan. Namun detik berikutnya Xiaoyan dilahirkan kembali dan scene pun berganti. Xiaoyan telah menemukan beberapa pengalaman ketika bertarung melawan Dewi Perang bersayap hitam. Akan tetapi, jelas masih ada sedikit celah antara Dewi Perang bersayap ungu dan Dewi Perang bersayap hitam. Namun alasan mengapa Xiaoyan mampu mengalahkan Dewi Perang bersayap hitam adalah hadiah sudah melalui ratusan pertempuran yang sebenarnya. Xiaoyan juga sangat ingin mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu itu, dan dia hanya bisa mengandalkan gerbang pertempuran yang sebenarnya. Tetapi, bertarung melawan musuh dengan level ini adalah hal yang baik bagi Xiaoyan, dan itu sama sekali tidak buruk. Dalam sekejap mata, Xiaoyan sudah bertarung melawan Dewi Perang bersayap ungu itu lebih dari 10 kali, dan dia masih melakukannya di gerbang berwarna putih tanpa menghindar, dan terus menerima serangan Dewi Perang bersayap ungu. Xiaoyan pun hanya bisa bertahan selama setengah kolom dupa, sampai akhirnya dia kalah telak. Kekuatan tempur yang mengerikan semacam ini dapat dengan mudah membuat orang merasakan putus asa. Akan tetapi hal itu juga membuatkan Xiaoyan merasakan betapa kuatnya Dewi Perang bersayap ungu ini, dan ini adalah musuh di level yang belum memiliki energi. Tidak dapat dibayangkan bahwa selama hidupnya semua Dewi Perang dari 33 dunia ini adalah makhluk yang sangat kuat. Singkat cerita, dalam beberapa bulan, Xiaoyan dikalahkan ratusan kali. Setelah ratusan pertempuran, Xiaoyan juga akhirnya mampu bertahan lebih dari sebatang dupa ketika melawan Dewi Perang bersayap ungu itu. Namun meskipun begitu, untuk mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu itu, bagi Xiaoyan adalah jelas masih sangat jauh. Untuknya masih ada banyak waktu yang diberikan kepada Xiaoyan setelah gagal lagi dan gagal lagi. Tampaknya dalam menghadapi kekuatan tempur yang mutlak, Xiaoyan tidak dapat mengalahkannya, tidak peduli berapa kali dia terus mencoba. Tingkat kecepatan sayap dewa ini masih belum cukup untuk menandinginya. Aku harus meningkatkannya sebisa mungkin, gumam Xiaoyan. Xiaoyan jelas tahu masalahnya saat ini dalam pertempuran melawan Dewi Perang bersayap ungu lagi dan lagi. Selain mempelajari 13 jenis sayap pembunuh dari Dewi Perang bersayap hitam, Xiaoyan juga mempelajari lebih banyak metode bertarung dari Sang Dewi Perang bersayap ungu. Tampaknya dalam penggunaan sayap dewa ini, Sang Dewi Perang bersayap ungu juga telah meningkatkan kekuatan dan kecepatannya sampai ke tingkat yang belum pernah Xiaoyan capai. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan menguasai 13 teknik pembunuhan dewa dari Dewa Perang bersayap hitam, dia masih belum cukup mahir menggunakannya. Jadi masih ada celah besar di antara kedua belah pihak. Aku khawatir aku hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya jika adegan ini terus berlanjut, gumam Xiaoyan. Sepertinya setelah mengalami ratusan pertempuran di gerbang pertempuran berwarna putih, Xiaoyan akhirnya menyadari kenyataan ini. Saat ini melanjutkan tantangan tidaklah akan ada artinya bagi Xiaoyan. Itu karena dia merasa bahwa kekuatan tempurnya telah mencapai batas dari apa yang bisa ditingkatkan. Namun ketika Xiaoyan memikirkan hal ini, sosok Janlao tiba-tiba muncul dan dia segera berkata dengan suara yang lembut. Lebih baik kamu pergi ke lantai kultivasi dan melihat-lihat. Mungkin ada sesuatu yang akan mengejutkanmu di sana, ucap Janlao. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tapi kemudian ia pun menganggukkan kepalanya. Saat ini Xiaoyan seharusnya tidak terlalu keras kepala. Kesenjangannya dengan Dewi Perang bersayap ungu memang terlalu besar. Jadi, dia harus meningkatkan dirinya dengan cara lain sebelum dia memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungannya. Sementara itu, di lantai ketiga dari pagoda emas yang dikatakan oleh Janlao adalah lantai kultivasi. Ruangan itu dikelilingi oleh cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ada banyak latihan dan teknik bertarung, yang mana saat ini mungkin itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan Xiaoyan.
Xiaoyan pun menatap cahaya yang melayang di lantai ketiga, dan kemudian ia bergumam dengan suara yang pelan. Mungkinkah masih ada keterampilan bertarung tentang sayap Dewi Perang di lantai ini? Gumam Xiaoyan. Penguasa 33 dunia juga ada di sini, dan dia sudah membeku selama ratusan tahun, ucap Janlao. Ketika mendengar ini, Xiaoyan segera mengangkat alisnya dan berpikir bahwa akan ada kemungkinan jika teknik bertarung dari sayap Dewi Perang ada di lantai ketiga ini. Xiaoyan pun perlahan mengeluarkan telapak tangannya, dan seberkas cahaya melewatinya seolah-olah gulungan latihan yang cocok jatuh ke telapak tangan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya itu terbang dengan cepat dan berputar di sekitaran Xiaoyan. Selama beberapa saat, cahaya itu perlahan-lahan mendarat di telapak tangannya. Kemudian cahaya itu pun menghilang dan tiba-tiba mengembul menjadi sebuah batu giok. Ketika Xiaoyan melihat batu giok yang mendarat di tangan, matanya langsung menyusut. Ternyata ada sepasang sayap yang diukir pada batu giok itu, dan tampaknya batu giok ini adalah keterampilan bertarung yang berhubungan dengan sayap Dewi Perang. Mengetahui ini, kekuatan jiwa Xiaoyan pun segera masuk, dan setelah beberapa lama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya yang terpancar di matanya. Bukankah ini adalah metode serangan dari Dewi Perang bersayap ungu itu? Wah, ternyata serangan ini disebut teknik pembunuh 9 sayap pantom, gumam Xiaoyan. Sementara itu, tepat ketika sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba seberkas cahaya lain terbang menuju ke arahnya. Melihat ini, Xiaoyan pun mengulurkan tangannya dan mengambil cahaya itu. Kemudian dia segera mengenali bias cahaya itu dengan kekuatan jiwanya. Dewi Perang bersayap hitam, 13 teknik pembunuhan dewa, gumam Xiaoyan. Ternyata cahaya itu berisikan teknik bertarung yang dimiliki Dewi Perang bersayap hitam. Faktanya Xiaoyan sudah mengetahui tentang teknik ini, namun informasi yang ada di dalam cahaya ini bahkan lebih rinci dari yang dia tahu. Sepertinya dewa tertinggi tidak hanya mengalahkan para Dewi Perang itu, tetapi dia juga merekam semua keterampilan bertarung mereka, sehingga dia bisa mempelajarinya lebih dalam. Gumam Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sedang mendapatkan informasi tentang 13 gaya pembunuh dewa dan 9 sayap pantom dari Dewi Perang bersayap ungu. Oleh karena itu, jika dia bisa menguasai kedua keterampilan bertarung ini, dia akan memenuhi syarat untuk bertarung dengan Dewi Perang bersayap ungu. Akan tetapi daripada disebut teknik bertarung, 13 pembunuh dewa dan pembunuh 9 sayap pantom lebih mirip dengan teknik gerakan yang harus dikombinasikan dengan sayap Dewi Perang. Tekniknya sangat bervariasi, dan jika kedua teknik ini digabungkan dengan serangkaian ganas dari Dewi Perang, maka itu akan menjadi serangan yang sangat kuat. Sepertinya untuk memahami penuh kedua keterampilan bertarung ini, satu-satunya cara adalah melewati ilusi kehampaan. Gumam Xiaoyan. Xiaoyan sudah lama tidak menggunakan ilusi kehampaan ketika dia menjadi semakin kuat. Namun saat ini, sepertinya akan sangat membantu untuk meningkatkan teknik bertarungnya. Ilusi kehampaan ini bisa membuat Xiaoyan memahami keterampilan bertarungnya. Pada saat yang sama, dia juga bisa lebih meningkatkan keterampilan bertarungnya dan membuatnya lebih sempurna. 1 tahun kemudian, Xiaoyan tinggal di dalam ilusi kehampaan. Ia mengembangkan 13 gaya pembunuh dewa dan pembunuh 9 sayap pantom, sampai dia benar-benar terbiasa dengan kedua teknik itu. Seperti yang kita tahu, pertempuran antara Xiaoyan dan Dewi Perang merupakan dasar baginya untuk menembus tingkat keabadian. Kultivasi membutuhkan waktu yang lama, dan itu juga sesuatu yang membosankan. Xiaoyan menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam ilusi kehampaan. Di sana dia terus-menerus meningkatkan kedua teknik yang baru saja dia kuasai. Dalam menghadapi Dewi Perang bersayap ungu, Xiaoyan tidak memiliki keunggulan dalam semua aspek, jadi dia juga harus memahami 13 gaya pembunuh dewa dari Dewi Perang bersayap ungu. Adapun tubuh Xiaoyan yang sedang dalam penyembuhan, yang awalnya dihancurkan hanyalah tubuh dan lengan yang patah, namun saat ini tubuhnya hampir dipulihkan di bawah kekuatan dari api abadi. Proses pemulihan ini begitu cepat dan ini di luar dugaan Xiaoyan. Selain itu, api abadi mengetahui bahwa setelah tubuh Xiaoyan dihancurkan, ada seseorang yang mengirimkan kekuatan misterius secara sukarela. Menurut apa yang diperkirakan oleh api abadi, itu adalah arah dari Xiaoyan berasal di mana pria gunung berada.
Bukan sebuah kebetulan bahwa kekuatan misterius ini seharusnya dikirim oleh pria itu. Pada saat ini tubuh fisik Xiaoyan sudah pulih sepenuhnya, dan api abadi masih membuat tubuh fisik Xiaoyan sesempurna mungkin. Kali ini, ketika Xiaoyan bangun, kekuatannya pasti akan meningkat. Tetapi, pada saat ini tujuan Xiaoyan adalah untuk mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu. Jadi, dia akan terus tinggal di pagoda emas untuk sementara waktu. Kini 1 tahun sudah berlalu dengan tenang. Xiaoyan menghabiskan 1 tahun ini di dalam ilusi kehampaan dan sudah meningkatkan 13 gaya pembunuh dewa sebanyak 10.000 kali. Tentu saja dalam beberapa bulan, Xiaoyan sudah sepenuhnya menguasai 2 keterampilan bertarung itu. Akan tetapi, dia mengerti bahwa jika dia ingin mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu, menguasainya saja tidak akan cukup. Selain menguasainya, Xiaoyan juga perlu mengembangkannya ke tingkat yang lebih sempurna. Dia juga tersenyum kecut untuk masalah ini, karena pertama kalinya dia melihat bahwa bahkan di dalam ilusi kehampaan peningkatannya tidak terlalu berlebihan. Hanya saja beberapa detail telah disesuaikan untuk membuat serangan yang lebih halus, tapi hanya itu saja. Kini Xiaoyan duduk bersila dan membiarkan informasi rumit berputar-putar di pikirannya untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya, dan kemudian dia kembali pindah ke gerbang pertempuran yang sebenarnya. Ketika melihat gerbang pertempuran putih di depannya, Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya sedikit setelah merenung sejenak. Dia akhirnya melihat ke gerbang pertempuran itu, dengan matanya yang penuh dengan tekad yang membara. Akan tetapi sosok Xiaoyan tidak memasuki gerbang pertempuran yang sebenarnya. Di ruangan ilusi, sosok Dewi Perang bersayap ungu mengembun kembali, dan pertempuran sengit pecah tanpa peringatan apapun. Sementara itu lelaki tua yang bersama Lotian masih memperhatikan apa yang dilakukan Xiaoyan ini. Tubuh fisiknya sudah benar-benar pulih, tapi kenapa dia masih belum bangkit? Gumam lelaki tua itu. Lelaki tua itu terlihat sedikit bingung ketika melihat Xiaoyan yang masih mengambang dengan api abadi yang menyelubungi di tubuhnya. Selain itu di tempat yang lain, sosok di gunung juga terlihat ragu ketika melihat keadaan Xiaoyan ini. Hah, tidak ada kekurangan di dalam tubuh anak itu. Sepertinya itu cukup bagus, gumam lelaki tua. Kini Lotian tidak berbicara. Itu karena jika dia berbicara, kemungkinan lelaki tua itu akan menjadi sangat marah, dan dia tidak ingin membuat lelaki tua itu kembali marah kepadanya. Di puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, mata sosok Juhong atau Samping melihat ke arah utara dari waktu ke waktu, dan ketika dia melambaikan tangannya, beberapa nektar dewa muncul di telapak tangannya. Namun cahaya bintang ini tampaknya bersifat spiritual, dan mereka mengarah ke arah utara di mana Xiaoyan berada. Zuhong, kamu membantunya seperti ini. Apakah kamu memiliki hubungan khusus dengannya? Ucap lelaki tua itu yang bernama Chowking sambil berteriak. Lelaki tua itu melihat ke sisi yang jauh dan berteriak langsung ke hampaan, dan sepertinya dia berbicara kepada sosok yang di gunung itu. Ya itu benar. 33 dunia akan dihancurkan. Jadi mungkin aku bisa mengandalkan dunia sensi, yang merupakan pilihan yang terbaik. Ucap Juhong si pria gunung itu. Tapi bahkan jika kamu membantunya seperti ini, dia mungkin tidak akan menghargainya. Jika kamu masih mempunyai semangat di hatimu, lebih baik kamu mengandalkanku. Katakan padaku, dunia mana yang ingin kamu tuju? Aku Master Chow bisa mengaturnya untukmu. Ucap lelaki tua itu. Ketika mendengar kata-kata ini, pria gunung itu sedikit mengerutkan keningnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur, seolah-olah mereka berdua bisa melihatnya melintas kehampaan satu sama lain. Chowking, kamu harus segera mati agar aku bisa menguburmu dengan tanganku sendiri dan juga menghancurkan mulutmu itu. Ucap Juhong yang terlihat kesal. Hahaha, Zuhong, dari 33 dunia, kamu masih sangat menarik untukku. Ucap Chowking. Setelah mendengar ucapan dari Juhong, dia mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Adapun pria bernama Juhong yang merupakan pria gunung, ia memiliki wajah yang kusam. Tapi sungguh apakah kamu benar-benar ingin pergi ke dunia sensi? Jika kamu menginginkannya, panggil saja aku.
Ini hanyalah masalah kecil untukku, ucap Chowking. Mendengar ini, Zhu Hong segera mengerutkan keningnya dan mengangkat tangannya untuk membuat penghalang yang menghalangi suara dari Chowking. Aku tidak tahu sudah berapa lama lelaki tua itu sudah hidup, tapi dia masih mengeluarkan begitu banyak omong kosong. Ini benar-benar menjengkelkan, gumam Zhu Hong di dalam hatinya. Melihat ke suatu ujung di mana ada gunung setengah jadi yang tampaknya itu merupakan gunung khusus yang disiapkan oleh Zhu Hong untuk mengubur Chowking. Namun pada saat ini, suara Chowking kembali terdengar di telinga Zhu Hong. Tampaknya Chowking ini memecahkan penghalangan suara yang dibuat oleh Zhu Hong tadi. Zhu Hong, kamu terlalu baik padanya. Anak itu tidak akan mati semudah itu. Jadi kamu tidak perlu membuat kuburan untuknya. Menurut ramalanku, dia bisa hidup selama puluhan ribuan tahun lagi. Jadi, dia akan membiarkannya menunggumu, ucap Chowking. Ketika suara itu terdengar oleh Zhu Hong, urat biru berkedut di dahinya, dan jelas itu bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata itu. Kamu mengatakan ramalan, bukankah kamu yang menghitungnya sendiri? Ucap Zhu Hong dengan marah. Aku sudah melakukan beberapa perhitungan untuk anak itu. Itu memang benar. Dia tidak akan bisa mati jika dia tidak ingin menginginkannya, ucap Chowking. Ketika berbicara, Chowking melihat tirai cahaya yang mana ada gambar Xiaoyan di dalamnya. Sementara itu 3 tahun telah berlalu sejak Xiaoyan dibunuh oleh Dewi Perang Bersiap Ungu. Kini dia yang masih diselimuti oleh api abadi tiba-tiba membuka matanya. Apakah kekuatan dewaku sudah meningkat lagi? Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan perlahan keluar dari mulutnya, dan kemudian dia segera duduk tepat di tengah api abadi. Setelah itu, api abadi langsung menyebar ke tubuh Xiaoyan dengan secara cepat, dan pada saat yang sama, aura kuat juga terpancar dari tubuh Xiaoyan. 300 juta sumber energi, gumam Xiaoyan sambil melihat energi di tubuhnya. Tahap akhir Dewa Bintang 8, gumam Xiaoyan kembali. Tapi kemudian matanya yang baru saja tertutup tiba-tiba terbuka kembali. Kali ini dia kaget dengan peningkatan kekuatannya. Dia tidak menyangka bahwa kekalahannya ini benar-benar membuat kekuatannya kembali menerobos. Dengan hasil yang sangat baik ini, jika Xiaoyan bisa mengalahkan Dewi Perang Bersiap Ungu itu dan mendapatkan nektar dewa tertinggi yang ada di dadanya, mungkin dia akan dapat menembus Dewa Bintang 9 dalam satu gerakan. Awalnya Xiaoyan sudah berpikir bahwa akan sangat sulit baginya untuk menerobos Dewa Bintang 9. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, tampaknya itu akan datang secara alami. Namun peningkatan kekuatan yang menjadi cepat ini menyebabkan keraguan di hati Xiaoyan. Ini karena Zhu Hao, seorang pria dari Gunung Ziki, mengatakan kepadanya bahwa semua ini adalah sebuah kepalsuan. Tetapi Xiaoyan masih tidak mengerti arti sebenarnya dari kata itu. Mungkinkah sesuatu yang dimaksud dengan kepalsuan itu termaksud peningkatan Xiaoyan? Itu masih menjadi sebuah misteri. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kawat sama pedagang, masih kuatkah bergadang?就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。